Saya Kadek Anton Budi Harta, Kalapas kelas 1 Madiun. 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 Kami tentunya mohon izin bergabung. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, bisa bekerja sama, dan bisa menjadi sebuah tim kerja yang hebat. Setiap perjalanan adalah cerita. Setiap cerita meninggalkan jejak, dan setiap jejak adalah warisan yang terus hidup. Di balik tembok ini ada kerja keras, dedikasi, dan harapan yang terus diperjuangkan. Kini tiba saatnya kita melepas beliau untuk mengemban tugas baru. Meski perpisahan ini berat, doa terbaik kami selalu menyertai. Semoga sukses di tempat baru. Saya melihat beliau pertama kali waktu saya mengenyam pendidikan di akademi. Waktu itu saya seorang taruna tingkat 1 sudah melihat beliau sering datang ke kampus. Kesannya waktu itu hebat banget ya, gitu. Masih muda, energik, di setiap kegiatan sering terlihat gitu. Jadi waktu itu, gimana ya saya bisa seperti beliau gitu. Jadi Pak Kadek itu tipikal pimpinan yang asik untuk diajak berkomunikasi. Itu yang pertama. Jadi begitu saya mengetahui saya dapat SK jadi jajaran di bawahnya beliau, dalam otak saya hanya satu, pasti saya akan diajak kerja keras. Pasti saya akan diajak lari untuk memenuhi harapan organisasi. Itu yang pasti. Pak Kadek itu orangnya disiplin. Itu yang awal-awal ketemu beliau, disiplin. Jadi jangan macam-macam dengan disiplin. Beliau ada orangnya sangat disiplin. Satu kantor dengan Pak Kadek adalah menjadi salah satu cita-cita saya, karena dipimpin beliau saya bisa banyak belajar tentang arti kepemimpinan kepada beliau. Kalau saya cerita tentang Pak Kadek bagaimana, mungkin bakal panjang nih durasinya, 2 hari 2 malam gak cukup, ngeri ya kalau menurut saya itu. Tapi dalam artian baik. Selama bertugas saya sudah cukup lama lah. Tapi bareng dengan beliau Pak Kadek, dia itu seorang kalau dibilang guru itu, ya mungkin itu. Tapi dengan beliau itu terinspirasi banyak. Kembali lagi saya terpacu untuk luar biasa pokoknya. Saya pertama kali melihat Pak Kadek ini orangnya sangat berwibawa, disiplin, dan mempunyai inovasi dan ide-ide yang kedepannya. Karena melihat dari wajahnya ini sosok yang pemikir sekali, memendam banyak-banyak ide dan inovasi untuk menjadikan Lapas 1 Madiun yang lebih baik. Kesan pertama
mengetahui beliau menjadi Kalapas kelas 1 Madiun, kerja. Banyak giat. Pasti itu. Pasti berubah. Harus berprestasi. Yang jelas beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Yang mampu mengarahkan, mendorong, memotivasi staf-stafnya untuk memberikan karya-karya terbaiknya untuk organisasi. Pak Kadek punya ide yang selalu orientasi masa depan. Jadi selalu cemerlang ide-idenya itu untuk organisasi dan membuat kita menjadi terkesan lebih baik lagi gitu. Jadi saya lihat seperti itu. Idenya itu yang bagus, ide-idenya itu. Pak Kadek adalah orang yang sangat humble. Beliau adalah sosok senior yang menjadi panutan atau menjadi contoh suri toladan buat junior-juniornya. Yang berkesan buat saya di saat dinas luar itu Bapak sangat sekali peduli dan perhatian terhadap saya. Contohnya mengingatkan makan, apalagi kalau setelah makan Bapak selalu izin, Liv, izin ya, mau bubuk dulu. Orangnya seperti bapak saya sendiri dia, Mas. Jadi baik, perhatian, peduli, dan yang paling penting dia selalu memberikan motivasi dan arahan yang jelas terhadap saya. Dia bisa ngasih contoh. Setiap kali ada persoalan atau permasalahan, beliau pasti ngasih solusinya atau ngasih pemecahan masalah. Dan yang pasti beliau adalah tipikal yang bisa diajak untuk maju. Itu satu. Ya, ketika kita nyantai, mungkin ngopi-ngopi di mana, setiap obrolan pasti pekerjaan terus. Makanya saya sangat terkesan yang satu itu, pekerja, dan pekerja. Saya banyak belajar dari Pak Kadek tentang bagaimana memimpin sebuah organisasi. Beliau sangat konsen dan sangat perhatian sekali pada organisasi. Yang jelas beliau sangat perhatian terhadap staf-stafnya, dan beliau itu sangat humble. Meskipun beliau seorang eselon 2, tidak ada sekat dengan para stafnya. Banyak bekal yang saya dapatkan, yang saya pikir sebetulnya saya udah ngerasa cukup. Gue udah berapa puluh tahun, tapi ketemu dengan beliau kembali saya, ternyata banyak hal yang belum saya lakukan atau banyak hal baru yang saya dapatkan bersama-sama dengan beliau. Beliau luar biasa, tidak pernah seumur saya bekerja untuk ngecat aspal itu. Amazing banget. Tapi memang dari situ saya belajar, ya kita harus totalitas dalam bekerja. Kenapa tidak? Toh ini untuk kantor kita. Ya mungkin itu salah satu contohnya. Banyak lagi yang lain. Itu mungkin, Mas. Sedih. Terus terang, kami seluruh keluarga besar Lapas 1 Madiun sangat sedih ditinggal oleh Bapak Kadek, tapi juga bangga karena beliau sekarang menjadi direktur di Kementerian IMI PAS. Ide-idenya yang selalu membuat saya termotivasi untuk ingin seperti beliau, punya ide yang selalu cemerlang. Selama beberapa waktu terakhir, kita semua telah bekerja bersama di bawah kepemimpinan yang penuh dedikasi dan komitmen. Hari ini, kami ingin mengucapkan selamat jalan kepada sosok yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Lapas kelas 1 Madiun. Bapak Kadek Anton Budiharta, sosok yang tidak hanya tegas dalam menjalankan tugas, namun juga penuh perhatian terhadap seluruh pegawainya. Kepemimpinan Bapak tidak hanya dilihat dari keberhasilan dalam memimpin, tetapi juga dari kedekatan yang terjalin antara Bapak dengan seluruh keluarga besar Lapas. Selama masa jabatan Bapak, banyak perubahan positif yang tercipta. Bapak membawa semangat baru, tidak hanya dalam hal pengelolaan, tetapi juga dalam memberikan contoh tentang nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan kerja keras.
Bapak selalu mengingatkan kami untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk organisasi ini. Tentu di balik lelaki yang sukses, ada sosok wanita hebat di sampingnya, yaitu Ibu Niluh Kadek. Bapak itu penuh kasih sayang, jadi bisa menempatkan posisinya kalau pada saat di rumah, jadi kasih sayang terbagi ke anak-anak maupun terhadap istrinya, apalagi terhadap anak-anaknya. Sungguh luar biasa kasih sayangnya. Kemudian Bapak itu penuh perhatian, walaupun di tengah kesibukannya di kantor, tapi tetap memperhatikan kami, keluarganya di rumah. Itu misalnya setiap malam ini, kalau setiap malam Bapak menyempatkan diri untuk video call, makanya kami, terutama saya, apalagi si kecil, anaknya yang paling kecil, itu pasti menanyakan kalau satu hari Bapak belum video call. Karena memang kebiasaan Bapak itu pasti menyempatkan diri untuk video call. Walaupun itu di tengah malam hari, itu kasih sayangnya masih tetap diberikan walaupun di tengah kesibukannya di kantor. Saya khususnya sebagai seorang istri tentunya akan selalu berdoa, terutama untuk kesehatan Bapak. Apalagi Bapak di tengah-tengah kesibukannya ini, jadi saya juga memberikan contoh pada anak-anak, mengajak anak-anak juga untuk selalu berdoa untuk orang tua, terutama untuk bapaknya yang bertugas di luar kota. Karena dengan doa dan dukungan seorang istri itu akan membawa karir dan kesuksesan suami. Jadi selalu berdoa dan mendukung karir suami. Karena doa seorang istri, dukungan seorang istri tentunya akan membawa kesuksesan untuk suami tercinta. Tentu saja, Ibu Niluh Kadek juga berperan dalam memberikan semangat bagi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Lapas Kelas 1 Madiun. Orangnya tegas, terstruktur. Bu Kadek itu orangnya terperinci, administrasi selalu harus bagus, kental gitu kebersamaan dengan beliau dan kami. Bagi kami, ibu itu sosok yang cerdas, tegas, inovatif, dan disiplin. Sangat-sangat inspiratif, banyak hal yang kami pelajari dari beliau sebagai seorang istri. Kadek itu sosok yang luar biasa. Beliau bisa merangkul semua anggota, humble terhadap anggotanya, sosok yang ceria. Pokoknya best banget Ibu. Sarangi Ibu. Untuk Bu Kadek, terima kasih telah membersamai kami selama ini. Mudah-mudahan di tempat yang baru Ibu makin sukses. Jangan lupakan kami di sini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak makin sukses dan terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran untuk kami dalam urusan administrasi, Dharma Wanita, dalam masalah berpakaian, attitude, dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kadek atas bimbingannya, arahannya kepada kami, kasih sayangnya pada kami, dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kepemimpinan Ibu Kadek sebagai seorang ketua Dharma Wanita, yang ilmunya kelak akan selalu bisa kita ingat, bisa kita laksanakan selama kita menjadi bagian dari Dharma Wanita dimanapun kita berada. Sarang yuk Ibu, Sukses love selalu, you, sukses selalu, sehat, bahagia selalu. Jangan pernah coba memaksa. Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Kami semua di sini merasa bangga dan bersyukur telah bekerja di bawah bimbingan Bapak. Kenangan dan jejak yang telah Bapak tinggalkan akan terus menjadi bagian penting dalam sejarah organisasi ini. Lapas Kelas 1 Madiun selalu siap untuk terus berjuang
mengambil ide-idenya Pak Kadek ke depannya biar lebih baik lagi. Kami terus dan siap untuk berkarya sesuai dengan apa yang selalu Bapak tanamkan kepada kita semua. Saya yakin di samping bintang-bintang bertebaran di angkasa, Pak Kadek salah satu bintang yang akan menyinari pemasarakatan di masa yang akan datang. Bravo Pak Kadek, sukses, selamat sampai tujuan dalam tugas dan amanah selanjutnya. Terima kasih. Pesan buat Pak Kadek, jangan lupakan kami yang ada di lapas kelas 1 Madiun. Terima kasih Pak Kadek sudah memberikan bimbingan terhadap saya, arahan terhadap saya, dan terima kasih Bapak sudah 2 tahun di Lapas 1 Madiun ini. Semoga kedepannya Bapak senantiasa diberikan selalu kesehatan, kesuksesan, dan tetap semangat menjalani rutinitas baru, pekerjaan baru yang lebih tinggi pastinya, dan amanahnya juga lebih tinggi, lebih berat. Yang pasti yang selalu jangan pernah lupakan Lapas 1 Madiun. Selamat jalan, Bapak Kadek Anton Budiharta dan Ibu Niluh Kadek. Semoga perjalanan Anda selanjutnya penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Kami di sini akan terus melanjutkan perjuangan untuk menjaga cita-cita yang telah Bapak tanamkan. Terima kasih atas segala dedikasi dan pengabdian Bapak. Semoga segala kebaikan yang telah Bapak berikan kembali dengan berlipat ganda. Selamat jalan, dan semoga kita semua terus diberkati dalam setiap langkah.